Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan, tetapi hanya ada kerja keras dan tekad. Karena kesuksesan tidak diukur dari apa yang kita capai, tetapi dari rintangan yang kita atasi. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan Juni kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Nadela, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia yang menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa sekaligus kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sementara itu, di tempat terpisah, Koarmada 2 menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya yang diikuti oleh seluruh prajurit serta pegawai negeri sipil Koarmada 2 dengan Inspektur Upacara Kas Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endra Smoro. Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi yang dibacakan oleh Kas Koarmada 2 ditegaskan bahwa Pancasila disebut sebagai bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dan ratusan suku bangsa. Selain itu, Pancasila juga merupakan jangkar moral dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Koarmada 2 menggelar Bulan Profesi tahun anggaran 2026 yang diikuti oleh seluruh prajurit Satuan Jajaran Koarmada 2. Kegiatan yang berlangsung sepanjang bulan Juni ini menjadi wadah pembinaan untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, kemampuan tempur, militansi, serta kesiapsiagaan operasi prajurit. Melalui berbagai materi profesi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan, para prajurit dibekali pengetahuan dan keterampilan guna mendukung kesiapan operasional TNI Angkatan Laut dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Tidak hanya menerima pembekalan teori, para prajurit juga melaksanakan beragam latihan praktik seperti penanggulangan bahaya kebakaran, menembak, renang militer, drill peran tempur, bongkar pasang senjata, hingga uji kemampuan profesi. Kegiatan yang melibatkan seluruh satuan Koarmada 2 ini merupakan implementasi perintah Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI yang sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali guna mewujudkan prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, tangguh, berintegritas, dan senantiasa siap melaksanakan tugas operasi secara optimal. Tiba di Busan Naval Base Korea Selatan, KRI Bima Suci yang melaksanakan pelayaran muhibah diplomasi duta bangsa dan latihan praktek Kartika Jalakrida 2026 disambut oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksdia TNI Dr. Denny Henrata SMM, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Cecep Herawan, Asrena Kasal, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel PNB Muhammad Arif. Dalam kesempatan tersebut, para taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 menerima pengarahan dari Dubes Republik Indonesia dan Pangko Armada RI untuk senantiasa menjaga nama baik bangsa serta menjadi duta Indonesia selama berada di negara sahabat.
Selama sandar di Busan, KRI Bima Suci melaksanakan berbagai kegiatan diplomasi dan budaya, di antaranya Deck Reception yang menampilkan pesona budaya Nusantara serta penampilan genderang suling Gita Jala Taruna di kawasan Haeundae Beach yang berhasil memukau masyarakat Korea Selatan dan wisatawan mancanegara. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, KRI Bima Suci yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto melanjutkan pelayaran menuju Vladivostok, Rusia. Keberangkatan kapal diiringi parade roll Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 dan alunan genderang suling Gita Jala Taruna sebagai simbol berlanjutnya misi diplomasi maritim Indonesia di kancah internasional. Asisten Operasi Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut I Gede Putu Iwan menghadiri rapat koordinasi lanjutan penguatan engagement Indonesia di kawasan Pasifik melalui program Port Visit tahun 2026 yang diselenggarakan di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang sandar di Dermaga Madura Ko Armada 2. Rakor ini juga menjadi wadah koordinasi strategis guna memastikan kesiapan unsur kapal bantu rumah sakit milik TNI Angkatan Laut dalam mendukung misi diplomasi dan kemanusiaan di kawasan regional sekaligus memperkuat peran TNI Angkatan Laut sebagai instrumen diplomasi pertahanan negara. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Muhammad Kakoba. Turut memberikan paparan dalam kegiatan tersebut Direktur Pasifik dan Oseania dari Kemenlu Andi Zulfuat serta Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selaku Komandan Satgas Port Visit tahun 2026 Kolonel Laut Pelaut Edi Herdiana. Netizen, kami akan melanjutkan dengan informasi lainnya yang tak kalah menarik. Berikut berita selanjutnya untuk Anda. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menerima kunjungan CEO Founder Lembaga Kajian Pertahanan Strategis atau Lembaga Keris Adrianus Prima M di Gedung VIP Nala Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Adapun Lembaga Keris adalah lembaga yang didirikan pada Februari 2011 di Yogyakarta dan aktif membahas mengenai dinamika pertahanan dan keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan perkembangan militer Indonesia melalui terbitan jurnal berjudul Jurnal Defense Indonesia maupun melalui postingan di ranah media sosial. Pangko Armada 2 menyambut baik kunjungan Lembaga Keris dan berharap hubungan baik yang terjalin dapat terus ditingkatkan. Melalui kerjasama dan komunikasi yang harmonis, diharapkan Lembaga Keris dapat membantu publikasi tentang tugas-tugas yang dilaksanakan dan peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di laut melalui jurnal-jurnal, forum diskusi maupun postingan di media sosial. Semangat untuk terus meningkatkan profesionalisme prajurit kembali ditunjukkan oleh Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air Ko Armada 2. Lettu Laut Pelaut Bramantia Mahendra Abiyoga STRPL berhasil menyelesaikan kursus selam internasional yang diselenggarakan selama 3 bulan di Naval Submarine Academy People's Liberation Army Navy China. Keikutsertaan dalam pendidikan tersebut merupakan bagian dari program kerjasama internasional sekaligus upaya meningkatkan kompetensi prajurit berkualifikasi khusus di bidang penyelaman militer. Di tengah pelaksanaan tugas operasi menjaga keamanan dan kedaulatan laut, unsur-unsur Ko Armada 2 terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Melalui KRI Selar 879 yang berada di bawah kendali operasi Guspurla Ko Armada 2, bantuan sosial berupa paket sembako disalurkan kepada nelayan pesisir di Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Danguspurla Ko
Koarmada II Laksma TNI Endra Hartono SHMhan ini menjadi wujud nyata bahwa pengabdian TNI Angkatan Laut tidak hanya hadir dalam menjaga wilayah perairan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. Semangat kepedulian tersebut juga diwujudkan melalui aksi bersih pantai, bakti sosial, dan donor darah yang dilaksanakan Satgas Operasi Trisila 26 Tahap 2 di kawasan Pantai Losari, Makassar. Bersama berbagai unsur TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, prajurit Koarmada II bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan pesisir, membagikan bantuan sosial, serta menyelenggarakan donor darah yang diikuti ratusan peserta. Melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan ini, Koarmada II terus memperkuat sinergi dengan masyarakat serta berkontribusi dalam mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan maritim Indonesia. Sebagai wujud komitmen dalam membina generasi muda Indonesia, Koarmada II menyelenggarakan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI Triwulan 2 tahun anggaran 2026 yang diikuti 200 siswa-siswi SMA sederajat dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selama 2 hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan berbagai materi pembinaan karakter, diantaranya bela negara dan wawasan Nusantara, kepemimpinan, Pancasila, dan sejarah perjuangan bangsa, serta pengenalan survival dan pionir. Selain itu, peserta juga mengikuti berbagai kegiatan lapangan seperti latihan peraturan baris berbaris, outbound, serta kunjungan ke Monumen Jalsveva Jayamahe dan KRI sebagai sarana menumbuhkan rasa cinta tanah air, disiplin, dan semangat kebangsaan. Tidak hanya menerima pembekalan materi, para peserta juga menunjukkan kreativitas dan semangat kebersamaan dalam malam akrab yang digelar di Hanggar Heli KRI Makassar 590 melalui peragaan seragam dinas TNI Angkatan Laut dan kreasi semangat bela negara. Pada hari terakhir, peserta mendapatkan pelatihan peraturan penghormatan militer, pengenalan peraturan dinas dalam khas TNI Angkatan Laut, serta berbagai kegiatan yang melatih kekompakan dan jiwa kepemimpinan. Melalui Persami KKRI 2026, Koarmada II turut mendukung pembentukan generasi muda yang disiplin, nasionalis, tangguh, dan berkarakter. Sejalan dengan arahan Pang Koarmada II, Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam menyiapkan calon pemimpin bangsa yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira, Madya Jala. Jalsveva Jayamahe.